Pura-pura bangkrut untuk mengetes kesetiaan suamiku. Ternyata ia malah selingkuh. Kuceraikan dia tepat di peresmian persahaanku yang baru. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, perempuan yang bisa dibilang berhasil mewujudkan mimpi banyak orang, berdiri di puncak dunia bisnis di usia muda, memiliki perusahaan properti yang berkembang pesat, dikenal dan dihormati di kalangan pengusaha, serta hidup dalam rumah megah berlantai 3 dengan segala kemewahan yang menyertainya. Setiap pagi aku terbangun bukan oleh alarm ponsel, tapi oleh aroma kopi spesial yang disiapkan oleh asisten rumah tanggaku, serta sinar matahari yang menerobos kaca jendela besar ruang tidur kami yang elegan. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi, dan setiap kali kami menghadiri acara sosial, aku dan suamiku, Mas Hendy, selalu jadi pasangan yang dikagumi. Orang-orang menyebut kami pasangan ideal. Aku, si perempuan mandiri dan sukses, dan dia, pria tenang yang terlihat mendukung istrinya sepenuh hati. Tapi di balik semua kesempurnaan itu, ada hal-hal kecil yang perlahan menimbulkan tanda tanya di hatiku. Mas Hendy, pria yang dulu selalu pulang sebelum matahari terbenam, belakangan ini sering datang larut malam dengan wajah lelah dan alasan yang berulang. Meeting sama relasi, atau ketemu teman lama yang mau investasi. Awalnya aku percaya. Aku pikir, mungkin ini bentuk kepeduliannya untuk membantuku mengembangkan jaringan bisnis. Tapi seiring waktu, kepercayaan itu mulai goyah. Waktu makan malam kami semakin langka. Tatapan matanya yang dulu hangat dan penuh cinta mulai terasa hambar. Bahkan pelukannya kini terasa seperti formalitas, dingin, datar, dan tanpa kehangatan yang pernah membuatku jatuh cinta padanya. Aku mencoba menepis keraguan itu. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin ini efek tekanan pekerjaan, pikirku. Tapi sulit untuk menipu diri sendiri ketika intuisi perempuan mulai bicara. Aku mengamati gerak-geriknya dengan lebih teliti. Bagaimana ia begitu defensif saat aku bertanya soal kegiatannya. Bagaimana ia langsung menggenggam ponselnya tiap kali bunyi notifikasi terdengar. Dan bagaimana senyumnya terlihat lebih tulus ketika membalas pesan daripada saat berbicara denganku. Padahal, aku mencintainya dengan tulus. Aku tidak pernah memandang latar belakangnya ketika kami menikah, bahwa dia hanyalah mantan karyawan bank yang waktu itu sedang kesulitan setelah PHK. Aku melihat potensi dalam dirinya, melihat sosok pria yang punya semangat dan impian. Maka aku ajak dia tumbuh bersamaku. Aku mempercayainya untuk mengelola beberapa aset kecilku, bahkan memberinya peran sebagai penasihat finansial dalam bisnis. Aku pikir itu akan memberinya rasa percaya diri dan harga diri sebagai kepala keluarga. Namun, belakangan ini aku mulai bertanya-tanya, apakah semua yang kulakukan hanya membuatnya semakin terlena? Apakah kenyamanan yang ia nikmati justru menjadikan dia lupa diri? Di luar, kami terlihat seperti pasangan sempurna. Tapi di dalam rumah, ada jarak yang semakin lebar, dan kesunyian yang makin nyaring. Aku mulai merasa seperti sedang hidup dengan orang asing. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika aku menyadari, barangkali, semua ini memang tidak sesempurna kelihatannya. Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi jendela besar ruang kerja kami di lantai 2. Aku duduk di depan laptop, mencoba menyelesaikan laporan mingguan yang harus aku tinjau sebelum rapat besok pagi. Tapi pikiranku tak kunjung fokus. Jam sudah menunjukkan pukul 23.15, dan Mas Hendy belum juga pulang. Ini bukan kali pertama. Sudah seminggu terakhir dia sering pulang lewat tengah malam, bahkan kadang tak memberi kabar sama sekali. Alasan yang dia berikan selalu sama. Urusan kerja, ketemu rekan lama, diskusi proyek. Tapi hatiku, entah kenapa, tidak bisa lagi menerima alasan itu dengan ikhlas. Teleponku berdering pelan. Sebuah notifikasi dari aplikasi keuangan pribadi kami muncul. Transaksi baru sebesar 5 juta rupiah dari rekening bersama. Biasanya Mas Hendy akan memberitahu jika ingin menggunakan dana bersama. Tapi kali ini dia tidak bilang apa-apa. Aku menatap angka itu dengan dahi berkerut.
lalu membuka aplikasinya lebih dalam. Saat itulah aku melihat sesuatu yang aneh. Dalam sebulan terakhir, sudah lebih dari 10 kali terjadi transfer ke satu rekening yang sama. Jumlahnya bervariasi, kadang 2 juta, kadang 10 juta. Namanya hanya muncul sebagai RA, dan tak pernah aku lihat sebelumnya. Perasaanku langsung tak enak. Ada bisikan lembut dalam hati yang menyuruhku berhenti dan tidur saja, pura-pura tak tahu. Tapi rasa penasaran dan luka yang perlahan merayap di dadaku lebih kuat dari bisikan itu. Malam itu setelah Mas Hendy pulang, aku memberanikan diri menyentuh ponsel Mas Hendy yang tergeletak di atas meja ruang tamu. Ia biasanya sangat protektif dengan ponselnya, tapi mungkin karena terburu-buru atau terlalu percaya padaku, malam itu ia lupa menguncinya. Dengan tangan bergetar, aku membuka aplikasi pesan dan mulai menggulir. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah pesan masuk dari seseorang bernama Rara. "Besok kita ketemuan lagi ya, sayang? Aku kangen banget." Pesan itu tidak hanya memecah malam yang hening, tapi juga menghancurkan seluruh pertahananku. Kata, "Sayang," terasa seperti tamparan keras di wajahku. Napasku tercekat, dan aku duduk perlahan, seolah lututku tak lagi mampu menahan tubuhku. Tanganku masih menggenggam ponsel itu, tapi jari-jariku gemetar hebat. Aku ingin percaya bahwa ini hanya salah paham. Mungkin ini hanya teman lama yang bercanda, pikirku. Tapi siapa yang memanggil sayang dalam konteks persahabatan biasa? Dan kenapa mereka harus ketemuan lagi? Berapa sering mereka bertemu tanpa sepengetahuanku? Air mataku menetes perlahan, tapi aku menahannya. Tidak sekarang. Aku tidak ingin Mas Hendy tahu bahwa aku sudah mulai membuka kedoknya. Aku simpan nomor Rara secara diam-diam, mengkapture percakapan itu, dan mengirimkannya ke email pribadiku. Hatiku terluka, tapi pikiranku mulai berpacu dengan kecepatan berbeda. Jika memang benar dia mengkhianatiku, maka aku tak boleh hancur begitu saja. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus menyelidiki lebih dalam. Karena jika ia benar-benar berkhianat, maka aku akan membalasnya dengan cara yang tidak akan pernah ia duga. Malam itu aku tidak tidur. Di antara gemuruh hujan dan perasaan hancur, aku menyusun rencana. Aku, Dinda, tidak akan kalah oleh air mata. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat dan mata sembab karena kurang tidur. Tapi bukan kelemahan yang tumbuh dari luka semalam, melainkan tekad. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus-menerus menjadi korban dalam rumah tangga yang dibangun atas kepercayaan. Jika Mas Hendy memang sudah berani bermain api di belakangku, maka aku tidak akan membiarkan dia terus menikmati hidup mewah dari keringat dan kerja kerasku. Aku butuh jawaban, bukan dari bibirnya yang pandai berbohong, tapi dari tindakannya yang akan menunjukkan kebenaran sesungguhnya. Tanpa membuang waktu, aku menelepon satu-satunya orang yang selalu bisa kuandalkan, Riani. Dia bukan hanya sahabatku sejak kuliah, tapi juga pengacara andal yang telah membantuku menyusun perjanjian pranikah sebelum menikah dengan Mas Hendy. Sebuah langkah yang dulu kuanggap sebagai formalitas, tapi kini terasa seperti penyelamat masa depan. Saat suaranya terdengar dari seberang, aku tak bisa menahan emosi. Saat suaranya terdengar dari seberang, aku tak bisa menahan emosi. Suara itu langsung menyulut bendungan air mata yang kutahan semalaman. "Riani, aku curiga Mas Hendy selingkuh. Aku nemuin pesan dari perempuan bernama Rara. Mereka udah sering ketemu, dan aku rasa dia pakai uang dari rekening bersama untuk ngasih ke perempuan itu." Riani terdiam sejenak, lalu dengan nada serius, ia berkata, "Kita enggak boleh langsung menyerang. Kalau dia benar selingkuh, kita perlu bukti. Tapi kalau kamu mau, kita bisa mulai dari skenario yang lebih cerdas. Kita buat dia menunjukkan wajah aslinya sendiri." Saat itulah ide itu muncul. Sebuah skenario yang gila, tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Pura-pura bangkrut. Jika aku tiba-tiba kehilangan segalanya, rumah, mobil, harta, kekuasaan, apakah Mas Hendy akan tetap bertahan di sampingku? Ataukah dia akan meninggalkanku dan berlari ke pelukan perempuan lain yang selama ini ia sembunyikan? Aku dan Riani duduk berjam-jam menyusun rencana itu. Aku akan membuat seolah-olah bisnis propertiku runtuh karena gagal investasi besar. Kami akan menyebarkan berita ini secara terbatas, hanya ke kalangan internal, termasuk keluarga dan kerabat dekat.
Kami juga akan membuat pernyataan di media sosial bahwa aku sedang menghadapi masalah keuangan besar. Semua asetku akan seolah-olah disita, sementara kenyataannya aku akan memindahkan sebagian besar kekayaanku ke rekening rahasia yang hanya bisa diakses olehku dan Riani. Kalau dia tetap bertahan di sampingmu saat kamu pura-pura jatuh, berarti masih ada cinta di sana, kata Riani sambil menatapku penuh keyakinan. Tapi kalau dia langsung kabur, ya, kamu tahu jawabannya. Aku mengangguk, meski ada bagian dalam hatiku yang berharap, semua ini hanya kesalahpahaman, bahwa Mas Hendy masih pria yang mencintaiku dulu tanpa memandang hartaku. Tapi firasatku terlalu kuat untuk diabaikan. Dan lebih dari sekadar mencari tahu kebenaran, aku juga ingin mengembalikan kendali atas hidupku. Aku ingin membuktikan, pada diriku sendiri, bahwa aku bukan perempuan lemah yang akan diam ketika dikhianati. Maka malam itu, aku mulai memainkan peran yang akan mengubah segalanya. Dengan satu senyuman palsu di depan cermin, aku berlatih tangisan pura-pura dan kepanikan yang terlihat nyata. Rencana sudah dimulai. Sekarang tinggal menunggu, apakah topeng suamiku akan jatuh, atau justru ia akan menjatuhkanku terlebih dahulu. Aku memandangi cermin besar di kamar tidurku dengan napas berat. Wajahku ku make up seadanya, tak seperti biasanya. Mataku kubiarkan tampak sayu dan sembab. Aku ingin terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Pagi itu, aku mengenakan gamis lusuh yang sengaja aku simpan dari masa-masa awal merintis usaha, jauh sebelum hidupku berubah penuh kemewahan. Hati ini berdebar keras saat hendak melangkah ke ruang makan, tempat Mas Hendy biasanya sarapan sambil menonton berita bisnis di televisi. Hari ini, aku akan menjatuhkan bom pertama dalam sandiwara ini. Mas Hendy duduk di meja makan, mengenakan kemeja mahal pemberian ulang tahunku tahun lalu. Wajahnya santai, seperti biasa, dan ia hanya melirik saat aku masuk dengan langkah pelan. Aku menarik napas panjang, lalu menjatuhkan tubuhku ke sofa sambil menutup wajahku dengan kedua tangan. Mas, suaraku pelan, sedikit gemetar. Perusahaan kita bangkrut. Mas Hendy meletakkan gelas kopinya perlahan. Apa maksudmu? Aku menunduk dalam-dalam, lalu mengeluarkan berkas-berkas palsu yang sudah kusiapkan semalaman. Laporan keuangan palsu, pemberitahuan penyitaan aset, dan surat dari bank yang mengatakan pinjaman tak bisa lagi diperpanjang. Semua terlihat meyakinkan, disiapkan dengan bantuan Riani dan timnya yang memang ahli dalam membuat skenario hukum. Aku menunjukkannya satu persatu, pura-pura air mataku mengalir deras. Semua aset disita, Mas. Kita kehilangan semuanya. Ekspresi wajah Mas Hendy berubah drastis. Aku bisa melihat bagaimana bola matanya membesar seketika. Tangannya yang tadi santai kini mengepal. Bukan karena prihatin padaku, aku tahu itu, melainkan karena ketakutan kehilangan gaya hidup nyaman yang selama ini ia nikmati. Tanpa sadar, ia bergumam, mobil kita? Rumah ini. Aku mengangguk lemah, berpura-pura semakin tenggelam dalam kepanikan. Rumah ini juga akan disita minggu depan. Kita harus cari tempat tinggal lain secepatnya. Aku sudah minta bantuan teman. Mungkin kita bisa numpang dulu di rumah kontrakan kecil. Mas Hendy berdiri, berjalan mondar-mandir. Ia mulai berkeringat meskipun pendingin ruangan menyala. Matanya menatapku penuh tekanan, seolah ingin memastikan apakah ini hanya mimpi buruk atau kenyataan pahit yang benar-benar akan mengubah hidupnya. Ia tak bertanya tentang keadaanku, tak memelukku. Tak ada kekhawatiran apakah aku baik-baik saja. Yang ada hanyalah kecemasan atas kehilangan benda-benda yang dulu tak ia miliki sebelum menikah denganku. Kenapa kamu gak cerita dari kemarin-kemarin? Kamu pikir aku gak berhak tahu hal sepenting ini? Nada suaranya meninggi. Aku menunduk dalam-dalam, menggenggam tisu di tanganku seolah berusaha menahan tangis. Padahal, dalam hatiku, aku justru makin yakin. Ini bukan suami yang mencintaiku karena aku, tapi karena apa yang kumiliki. Jika dia sungguh mencintaiku, reaksi pertama yang muncul seharusnya adalah memelukku, menenangkan aku, bukan berteriak soal rumah dan mobil. Maaf, Mas, aku terlalu takut. Aku malu. Aku nggak siap kehilangan semua ini. Dia tidak menjawab. Hanya mengambil kunci mobil dan keluar dari rumah tanpa sepatah kata.
Suara pintu mobil tertutup keras terdengar seperti pintu kesabaran yang ditutup untuk terakhir kalinya. Aku menatap kosong ke arah jendela, lalu menarik napas panjang. Tahap pertama berhasil. Sekarang aku tinggal menunggu seberapa cepat dia mulai menjauh, dan siapa yang akan menjadi pelarian berikutnya. Dan yang lebih penting, seberapa jauh aku harus bersabar sebelum akhirnya membongkar semuanya. Hari-hari setelah pengumuman kebangkrutan, itu terasa seperti menyaksikan perubahan musim yang ekstrim. Dari hangatnya cinta palsu menuju dinginnya ketidakpedulian yang nyata. Mas Hendy berubah drastis. Ia tidak lagi menyapaku di pagi hari dengan senyum dan pelukan. Bahkan, kopi yang biasanya kubuatkan setiap pagi untuknya, kini hanya ia tengok sekilas dan tinggalkan begitu saja. Rumah kami, yang dulu penuh canda tawa dan rencana masa depan, kini hanya berisi keheningan dan ketegangan yang menggantung di setiap sudut. Seminggu setelah sandiwara itu dimulai, perubahan sikapnya makin nyata. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di ruang tamu sambil menyusun rencana kerja diam-diam untuk perusahaanku yang baru, Mas Hendy datang dengan wajah kusut dan nada suara tinggi. Kita harus jual mobil. Aku nggak mau hidup susah kayak gini terus, Din. Kita masih punya sedikit waktu buat nyelamatin yang tersisa. Aku pura-pura kaget, lalu menggigit bibir sambil menahan tangis. Mas, mobil itu satu-satunya yang bisa kita pakai buat mobilitas. Gimana kalau nanti kita cari kerja? Pindah rumah? Masak harus jalan kaki? Terserah kamu deh, Din. Aku nggak tahan hidup miskin. Temen-temenku udah mulai tanya kenapa aku nggak nongol di kafe, nongkrong kayak dulu. Malu aku, ucapnya, suara naik 1 oktav. Aku hanya bisa terdiam. Rasanya seperti melihat seseorang yang kukira mencintaiku berubah menjadi orang asing yang hanya mementingkan gengsi dan gaya hidup. Padahal, saat aku membantunya keluar dari pekerjaannya di bank dulu, aku yang menyemangatinya. Aku yang memintanya istirahat dulu dan menikmati hidup sambil membantuku di perusahaan. Tapi kini, saat semua tampak runtuh, ia tak sedikit pun ingin menopangku, justru sibuk menyelamatkan diri sendiri. Ia mulai pulang semakin malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu soal cari kerja, ketemu teman lama yang bisa bantu, atau lagi ada proyek lepas. Aku tak pernah membantah, tak pernah menuduh. Aku hanya mencatat setiap gerak-geriknya dengan tenang, menyusun puzzle kepingan demi kepingan, menunggu waktu yang tepat untuk menyusunnya jadi satu kebenaran besar. Aku bahkan sempat pura-pura sakit, berbaring seharian di kamar, berharap ia menunjukkan sedikit perhatian. Tapi yang kulihat hanyalah dia yang melirik sebentar, lalu berlalu sambil berkata, "Jangan drama, Din. Kita butuh solusi, bukan air mata." Ucapan itu menusukku lebih tajam dari sembilu manapun. Bukan hanya karena nadanya yang dingin, tapi karena aku sadar. Di matanya, aku bukan lagi istri. Aku hanyalah beban yang tak lagi menghasilkan uang. Malam-malamku dipenuhi dengan renungan. Seringkali aku terjaga hingga larut, menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, apakah ini pria yang dulu berjanji akan mencintaiku dalam suka dan duka? Atau sejak awal, aku hanya dianggap jalan pintas menuju hidup mewah? Jawabannya makin lama makin jelas. Dan tiap hari yang berlalu, api dalam dadaku makin menyala. Api itu bukan hanya luka, tapi tekad untuk membalas semua ini dengan cara yang elegan. Mas Hendy sedang menggali kuburnya sendiri, dan dia bahkan tidak sadar. Malam itu, aku duduk di balkon lantai 2 rumah sederhana yang kini kami tinggali. Hembusan angin malam tak mampu menyejukkan amarah yang mengendap di dadaku. Aku menyusuri kembali semua perubahan sikap Mas Hendy, dari tatapan yang mulai dingin, hingga ucapannya yang kini penuh sindiran setiap kali aku bicara soal masa depan. Aku tahu, ini bukan hanya soal uang. Ada yang lebih dalam dari itu, dan firasatku mengatakan bahwa Mas Hendy tidak hanya menjauh karena kondisi keuangan, tapi juga karena ada wanita lain yang sedang mengisi kekosongan hatinya yang tamak. Aku tak bisa lagi bergantung pada kecurigaan. Aku butuh bukti. Maka tanpa pikir panjang, aku menghubungi Riani dan memintanya mencarikan detektif swasta yang terpercaya. Dalam waktu kurang dari 2 hari, aku sudah duduk berhadapan dengan seorang pria bernama Pak Budi, detektif dengan reputasi baik, yang katanya pernah menangani kasus perselingkuhan pejabat dan pengusaha besar. Aku menceritakan semuanya tanpa menyisakan sedikit pun,
dan tanpa ekspresi, Pak Budi mencatat setiap nama, tanggal, dan rutinitas Mas Hendy yang kuingat. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Pak Budi. Kami punya data awal. Suami ibu bertemu dengan seorang wanita bernama Rara, mantan kekasihnya sebelum menikah. Nafasku tercekat. Rara. Nama itu bukan asing. Aku pernah mendengarnya sekali, di masa awal pernikahan kami, saat Mas Hendy bercerita soal masa lalunya, tentang wanita yang sempat membuatnya terluka. Tapi dia bilang, Rara hanyalah cerita lama. Ternyata, cerita itu belum selesai. Mereka bertemu kembali, diam-diam. Dan lebih dari itu, mereka menjalin hubungan gelap yang selama ini hanya bisa kuduga, namun kini mulai tampak jelas. Hari-hari selanjutnya seperti mimpi buruk yang terus berulang. Pak Budi mengirimiku foto-foto yang tak terbantahkan. Mas Hendy dan Rara sedang makan malam romantis di sebuah kafe mewah, bergandengan tangan keluar dari lift hotel, bahkan tertawa mesra di balkon apartemen yang bukan milik kami. Aku menatap satu demi satu foto itu dengan tangan gemetar, tak tahu harus marah atau menangis. Tapi yang jelas, bukan sedih yang paling menguasai hatiku, melainkan rasa dipermainkan. Semua uang, semua fasilitas yang ia pakai untuk memanjakan Rara, berasal dari rekeningku, dari hasil kerja kerasku sendiri. Yang membuatku makin muak, Pak Budi juga menunjukkan bukti transfer dari rekening Mas Hendy ke akun atas nama Rara. Uang belanja, cicilan apartemen, bahkan biaya spa dan salon. Semua berasal dari kantongku yang katanya sudah bangkrut. Aku duduk mematung berjam-jam setelah menerima laporan itu. Setiap tetes air mataku tak lagi mengandung cinta yang hancur, tapi amarah yang mengkristal jadi dendam. Aku bukan wanita yang bisa dihancurkan semudah itu. Jika dia pikir aku akan menangis di sudut rumah sambil memohon cintanya kembali, maka dia belum benar-benar mengenalku. Malam itu juga, aku menelepon Riani. Kita lanjut ke fase 2, kataku mantap. Rencana balas dendamnya? Tanya Riani, dengan nada serius tapi tak menyembunyikan kekagumannya atas keteguhanku. Ya, aku akan bangkit, dan saat semuanya siap, dia akan tahu bahwa wanita yang ia hianati ini bukan hanya bangkit, tapi juga akan menghancurkannya tepat di puncak keberhasilannya sendiri. Teleponku tutup. Aku menatap langit yang malam itu tampak gelap gulita. Tapi aku tahu, fajar akan datang. Dan saat itu tiba, aku akan menyambutnya sebagai Dinda yang baru. Bukan istri yang disia-siakan, tapi wanita yang tahu cara mengakhiri cerita dengan kemenangan. Hari itu, aku duduk sendirian di kamar kerja kecilku, menatap setumpuk bukti di meja. Foto-foto Mas Hendy dan Rara menari di mataku seperti bayangan hantu masa lalu yang tak mau hilang. Setiap senyuman mereka, setiap genggaman tangan mereka, seperti cakar yang merobek harga diriku sebagai seorang istri. Tapi yang paling menusuk adalah bukti transfer bank. Angka demi angka yang menunjukkan betapa murahnya cintaku dihargai. Mas Hendy telah menyuplai kehidupan Rara dengan uangku. Uang yang kudapat dari kerja keras bertahun-tahun membangun perusahaan dari nol. Ia bahkan tak merasa bersalah memanjakan wanita lain. Saat di rumah aku harus pura-pura kuat di tengah badai kebangkrutan palsu yang sedang kami mainkan. Aku menatap layar laptop, memutar ulang video singkat yang direkam detektif. Mas Hendy dan Rara tertawa di balkon apartemen. Suaranya terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat hatiku hancur. Sayang, setelah dia ceraikan aku nanti, semua warisan dan sisa hartanya akan jadi milikku juga. Kita tinggal hidup tenang. Rara tertawa dan membalas, aku nggak sabar jadi nyonya besar. Kamu harus janji, enggak akan balikan sama dia walau dia minta. Aku berhenti memutar video, lalu menutup laptop perlahan. Tanganku gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang perlahan berubah menjadi tekad dingin. Aku sadar, ini bukan lagi soal diselingkuhi. Ini tentang harga diriku yang diinjak-injak, tentang kepercayaan yang dipermainkan, dan tentang lelaki yang bukan hanya tak setia, tapi juga serakah dan manipulatif. Mas Hendy bukan hanya pengkhianat, tapi juga seorang pencuri. Pencuri waktu, tenaga, dan cinta yang tulus. Malam itu, aku mencetak semua bukti dan menyimpannya dalam sebuah map merah. Map itu kuberi nama, Balas Dendam Dinda. Aku tahu ini bukan pertempuran yang mudah, tapi aku juga tahu, aku punya keunggulan. Dia tak tahu bahwa aku tahu.
Dan dalam diamku, aku mulai menyusun strategi. Aku mendatangi kantor notaris dan memperbarui surat perjanjian pranikah. Semua asetku yang tersisa kupecah ke dalam nama perusahaan baru yang sedang kususun, lengkap dengan nama samaran dan struktur kepemilikan yang tak bisa dilacak sembarangan. Aku meminta Riani, sahabat sekaligus pengacaraku, untuk mengatur semuanya rapi dan legal. Di saat yang sama, aku menyuruh detektif untuk terus mengawasi pergerakan Mas Hendy. Ternyata, ia bukan hanya menginap di apartemen Rara, tapi juga mulai menjual beberapa barang milik kami yang sebelumnya ia simpan diam-diam. Ia menjual jam tangan mewah pemberianku, beberapa koleksi sneakers mahalnya, bahkan satu lukisan di ruang kerja yang dulu kubelikan dari galeri seniman ternama. Saat itu aku sadar, dia sedang mempersiapkan hidup barunya, meninggalkanku tanpa rasa bersalah. Seakan-akan aku adalah beban yang harus disingkirkan sebelum ia bisa naik level bersama wanita pilihannya. Aku duduk mematung di ruang tamu rumah kecil kami, dan dalam keheningan malam, aku bersumpah dalam hati, jika dia ingin bermain api, maka aku akan menjadi kobaran yang membakarnya hidup-hidup. Aku tidak akan membalas dengan tangis dan ratapan. Aku akan membalas dengan panggung besar, lampu terang, dan saksi-saksi yang membuatnya tak bisa lari dari kenyataan. Karena pengkhianatan sekejam ini tak layak dibalas dengan diam. Ia layak diabadikan sebagai pelajaran, untukku, dan untuk setiap perempuan yang pernah merasa tak dihargai. Pagi itu, aku duduk di sebuah kafe yang jauh dari tempat tinggalku sekarang, menyamar dengan kacamata hitam dan hoodie polos. Di depanku, Riani duduk sambil menyeruput kopi, wajahnya serius, matanya tak lepas dari dokumen-dokumen yang baru saja kuletakkan di atas meja. Ini bukan lagi sekadar keluhan seorang istri dikhianati. Ini adalah rencana yang telah matang, rencana balas dendam yang akan kukawal sendiri sampai akhir. Riani menatapku lekat-lekat, lalu tersenyum kecil. Kamu nggak main-main ya, Din? Ini sudah seperti skenario film. Aku hanya tersenyum dingin. Aku bukan aktris, Rian. Tapi mereka lupa, aku seorang produser dari hidupku sendiri. Dan kali ini, endingnya akan kubuat semegah mungkin. Aku mulai menjelaskan ide besarku, mendirikan sebuah perusahaan baru yang tak terdeteksi, dengan nama dan identitas samaran. Aku memilih bidang yang berbeda dari properti, agar tidak menarik perhatian siapapun yang mengenalku. Fokusnya pada bisnis digital dan pengelolaan event, sesuatu yang sedang naik daun dan bisa cepat berkembang jika dipoles dengan benar. Modal awalnya? Sebagian dari simpanan pribadi yang selama ini kusisihkan diam-diam, termasuk tabungan emas, deposito berjangka, dan sedikit dari saham lama yang kujual dengan hati-hati agar tidak terendus Mas Hendy. Langkah berikutnya adalah membangun tim. Aku merekrut orang-orang baru, mereka yang tidak memiliki koneksi apapun dengan lingkaran lamaku. Aku menyamar sebagai Bu Ayu, seorang investor muda yang ingin mengembangkan bisnis dari nol. Setiap pertemuan dengan vendor atau klien, aku memakai nama samaran itu. Bahkan Riani pun membantuku menyiapkan identitas hukum untuk perusahaan tersebut, lengkap dengan direktur bayangan yang dibayar secara profesional. Semuanya legal, semuanya rapi. Aku tahu, untuk menumbangkan seorang pengkhianat, aku harus lebih licik dari mereka. Sementara itu, aku juga mempersiapkan sisi hukumnya. Riani mulai mengumpulkan semua dokumen dan bukti yang bisa memberatkan Mas Hendy di pengadilan. Foto, video, rekaman suara, bahkan bukti transfer yang menunjukkan ia menyalahgunakan dana pribadi milikku untuk kepentingan orang ketiga. Untungnya, kami memiliki perjanjian pranikah yang sangat kuat. Semua asetku tetap milikku, dan dia tidak berhak atas Rp1 pun dari perusahaan yang aku bangun, baik lama maupun baru. Satu-satunya hal yang bisa dia rebut adalah simpati, dan sayangnya, bahkan itu pun tak tersisa lagi untuknya. Setiap malam, aku pulang ke rumah kecil dengan wajah lelah dan pura-pura putus asa. Sementara di balik layar, bisnis baruku tumbuh pesat. Aku bahkan berhasil mengamankan investor dari luar negeri yang tertarik dengan konsep unikku. Di dunia bawah tanah perusahaan, aku adalah wanita baru yang penuh visi. Tapi di rumah, aku masih berperan sebagai istri yang bangkrut dan butuh dukungan. Aku biarkan Mas Hendy bermain perannya, berpikir bahwa ia sudah menang. Yang tidak dia tahu, panggung final sudah hampir siap. Dan saat semua lampu dinyalakan, dia akan berdiri di tengah-tengahnya,
bukan sebagai pemenang, tapi sebagai pecundang yang akan kutelanjangi di depan semua orang yang dulu ia coba tipu. Aku tahu ujian sebenarnya belum dimulai. Semua rencana sudah mulai berjalan, dan kini saatnya memainkan peran terakhirku sebagai istri yang benar-benar jatuh miskin. Aku menjual beberapa barang mewah secara terbuka, jam tangan koleksi, tas branded, bahkan mobil sport kami yang dulu selalu dipamerkan Mas Hendy saat arisan keluarga. Aku menyebarkan kabar bahwa kami tak sanggup membayar cicilan, bahwa perusahaan benar-benar tutup dan semua aset disita. Tentu saja, itu hanya bagian dari sandiwara besar ini. Sebagian barang berharga sebenarnya sudah lebih dulu kuselamatkan dan kusimpan aman. Tapi bagi dunia luar, Dinda telah bangkrut total. Aku dan Mas Hendy pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu pengap, atapnya bocor sedikit di bagian dapur, dan kamar mandi luar hanya ditutupi tirai plastik. Kupilih tempat itu dengan sengaja, tempat yang cukup menyiksa kenyamanan, agar Mas Hendy bisa merasa bahwa mimpi buruk telah benar-benar datang. Hari pertama tinggal di sana, ia marah-marah soal kondisi rumah. "Ini serius tempat kita tinggal sekarang? Ini kayak kandang, Din," katanya dengan nada tinggi. Aku hanya menunduk dan menjawab lirih, "Ini yang kita mampu, Mas." Dari situlah segalanya mulai berubah drastis. Mas Hendy tak lagi pulang tepat waktu. Ia mulai menghilang 2-3 hari sekali dengan alasan mencari pekerjaan. Tapi setiap kali pulang, ia tak membawa kabar apapun. Bahkan sekadar roti untuk sarapan pun tidak. Aku tahu kemana ia pergi. Detektifku masih setia melapor setiap sore. Rupanya, saat aku di rumah pura-pura menangis menahan lapar, dia hidup nyaman di apartemen Rara. Apartemen yang mewah, lengkap dengan jacuzzi dan minibar. Rara bahkan sempat mengunggah foto kaki mereka di kolam renang ke media sosial, meski wajahnya tak terlihat. Tapi aku tahu, itu mereka. Dan aku makin mantap menyelesaikan lakon ini. Suatu sore, aku berpura-pura jatuh sakit. Tubuhku lemas, suara serak, dan aku rebah di atas kasur tipis yang hampir menyentuh lantai. Kupikir mungkin, jika ia masih punya sedikit rasa cinta, ia akan menunjukkan empati. Tapi ketika ia pulang, yang pertama ia lakukan adalah mengeluh soal listrik yang padam. "Kenapa sih kamu enggak bayar listrik? Mau jadi manusia gua?" bentaknya. Aku ingin tertawa. Dia bahkan tak sadar bahwa ini adalah ujian. Bahwa sebenarnya aku sanggup menyalakan seluruh rumah ini dengan tenaga surya kalau mau. Tapi aku hanya bergumam pelan. "Uangnya enggak cukup, Mas. Aku habis buat bayar kontrakan bulan depan." Alih-alih menunjukkan empati, Mas Hendy malah membanting pintu dan pergi lagi malam itu. Ia meninggalkan aku dalam gelap, dan dari jendela sempit rumah kontrakan, aku melihat lampu motornya menjauh dengan kecepatan tinggi. Sejenak aku merasa benar-benar ditinggalkan. Tapi kemudian kuingat, aku tidak benar-benar sendiri. Aku memiliki rencana, kekuatan, dan kehendak untuk bangkit. Malam itu, aku menatap langit-langit gelap dan berjanji pada diri sendiri. Sebentar lagi, segalanya akan selesai. Sebentar lagi, semua topeng akan terbuka. Keesokan harinya, aku menerima laporan dari detektif. Mas Hendy baru saja membeli cincin emas di sebuah butik perhiasan untuk Rara. Uang dari mana? Ternyata ia kembali meminjam uang dari teman-temannya, berdalih untuk modal usaha. Salah satu temannya bahkan mengirimiku pesan, menanyakan keadaan. Rupanya Mas Hendy bilang bahwa aku sakit keras dan butuh pengobatan mahal. Lagi-lagi memanfaatkan kisah sedih palsu untuk kepentingannya sendiri. Aku hampir tak percaya. Orang yang dulu kupilih untuk menjadi suami bisa berubah sekeji itu. Tapi tak mengapa. Karena panggung balas dendamku sudah semakin dekat, dan waktu menunjukkan bahwa semua pengkhianatan ini akan segera dibayar lunas, dengan harga yang setimpal. Malam itu, aku berdiri di depan sebuah apartemen mewah yang menjulang tinggi di tengah kota. Hujan rintik-rintik membasahi jaket hitam yang kupakai, menyatu dengan udara dingin yang menusuk tulang. Aku menundukkan wajah, menyembunyikannya di balik hoodie, sambil menekan telinga ke dinding luar balkon lantai 3 yang terbuka sedikit. Detektif yang menemaniku diam-diam menunjuk ke arah dalam. Tirai apartemen itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, aku bisa melihat Mas Hendy dan Rara duduk di sofa, berpelukan dengan santai, seolah dunia mereka penuh cinta dan kebebasan.
Tidak ada bekas kesedihan, tidak ada rasa bersalah. Hanya tawa dan senyum puas, seperti pasangan yang baru saja memenangkan hadiah utama dalam hidup. Aku memaksa diriku tetap tenang, walau jantungku berdetak begitu cepat. Di saat aku pura-pura jatuh miskin, tidur di lantai dengan nasi basi dan lampu remang, mereka menikmati wine, musik jazz, dan pelukan hangat di ruangan yang nyaman. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan malam itu. Yang membuat nafasku tercekat adalah saat aku mendengar suara Mas Hendy. Jelas, tanpa ragu, tanpa rasa takut. Ia berkata, "Tenang, sayang. Aku cuma butuh waktu buat cerai sama Dinda. Setelah itu, semua sisa hartanya bakal jadi milikku juga. Aku udah tahu cara maininnya. Dia terlalu polos buat sadar." Tanganku mengepal, tubuhku bergetar. Detektif yang berdiri di sampingku bahkan harus menarikku pelan agar aku tidak menerobos masuk saat itu juga. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Bukan hanya karena ia berselingkuh, tapi karena selama ini ia berpura-pura mencintaiku, hanya demi mengincar hartaku. Ia menjadikan pernikahan sebagai investasi. Aku adalah proyek jangka panjangnya. Dan saat dia merasa waktunya sudah tepat, dia siap membuangku seperti tisu bekas. Aku hampir menangis, bukan karena patah hati, tapi karena marah. Begitu marah hingga dadaku terasa sesak. Suara Rara terdengar tak kalah sinis. "Tapi kamu yakin dia enggak curiga? Jangan sampai kita yang malah kena jerat." Dan Mas Hendy menjawab, "Udah, percaya aja. Dia itu baik tapi bodoh. Gampang dimainin." Seketika itu juga, aku sadar, ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini adalah penghinaan terhadap harga diriku sebagai perempuan, sebagai istri, dan sebagai manusia. Mereka meremehkanku, menganggapku lemah hanya karena aku memilih diam. Aku memutuskan malam itu juga, permainan ini akan segera berakhir. Aku tidak akan menunggu lebih lama. Semua bukti yang kukumpulkan selama ini akan segera kugunakan. Tidak hanya untuk menggugat cerai Mas Hendy, tapi juga untuk menjatuhkannya di depan semua orang yang dulu ia tipu dengan wajah manisnya. Aku akan perlihatkan wajah aslinya di hadapan dunia. Dan Rara, wanita yang mengira dia bisa memenangkan segalanya, dia juga akan mendapat bagian dari karma yang layak. Mereka pikir aku diam karena kalah. Padahal aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk memutar balik keadaan. Saat aku berjalan menjauh dari apartemen itu, langkahku mantap. Tidak ada lagi keraguan. Aku bukan lagi Dinda yang menangis di kamar mandi sambil menahan sakit. Aku adalah Dinda yang akan berdiri di atas panggung kemenangannya, sambil menyaksikan dua pengkhianat itu tenggelam dalam kebohongan mereka sendiri. Aku mengunci pintu kamar di rumah kontrakan kecil itu, dan menyalakan laptop butut yang masih setia menemani sejak awal kuliah dulu. Di atas kasur tipis yang kupakai selama masa pura-pura miskin, aku menyusun dokumen-dokumen penting satu persatu. Di layar laptop, file demi file terbuka, rekaman suara pengakuan Mas Hendy, foto-foto hasil penyelidikan, serta bukti transfer dana ke rekening Rara yang diam-diam kulacak melalui pengacara dan detektif swastaku. Semua tersimpan rapi dalam folder khusus. Finale. Aku tersenyum getir melihat nama folder itu. Ya, ini adalah babak akhir dari semua kepura-puraan. Beberapa hari sebelumnya, aku diam-diam menemui Riani, sahabatku sekaligus pengacara yang dari awal tahu dan membantuku menyusun rencana. Kami bertemu di sebuah kafe yang sepi, dan Riani membawa serta dokumen perjanjian pranikah yang dulu aku dan Mas Hendy tanda tangani. Dokumen yang nyaris kulupakan, tapi kini menjadi senjata pamungkas. Isinya jelas, semua harta yang kumiliki sebelum menikah, termasuk perusahaan properti lamaku, adalah milikku pribadi dan tidak bisa diklaim oleh pasangan jika terjadi perceraian. Saat Riani menyerahkannya kembali padaku, ia menatapku dengan mata tajam. "Saat kamu siap, kita akan bawa semua ini ke pengadilan. Tapi pastikan kamu benar-benar ingin menutup lembaran ini." Dan aku menjawab, tanpa keraguan sedikitpun, "Sudah lama aku ingin menutupnya. Sekarang waktunya membakar buku lamaku dan menulis bab baru." Di balik kepura-puraanku sebagai istri miskin, aku juga telah bekerja keras membangun kerajaan baruku. Perusahaan properti dengan nama baru, yang kubentuk atas nama adik sepupuku agar tak mudah dilacak, kini mulai bangkit. Aku bekerja diam-diam dari rumah kontrakan itu,
menjalin komunikasi bisnis lewat email dan sambungan telepon rahasia. Tak ada yang tahu bahwa Dinda sang bangkrut sedang mengatur pertemuan dengan investor asing dan menandatangani kontrak besar dengan pengembang internasional. Mereka hanya tahu sosokku sebagai Maya Wulandari, CEO misterius yang prestasinya mencuri perhatian dunia properti di Asia Tenggara. Sementara itu, Mas Hendy semakin jarang pulang. Sekali dua kali ia mampir ke rumah hanya untuk mengambil pakaian atau uang sisa. Ia mengira aku terlalu pasrah untuk bertanya. Tapi aku selalu menyambutnya dengan wajah lelah, seolah hidup ini telah mengalahkanku. Padahal di balik wajah lelah itu, aku sedang memegang kendali penuh atas hidupku. Aku biarkan dia bermain lebih lama di perangkap yang kubuat, agar nanti saat aku menarik tali terakhir, ia benar-benar terjatuh tanpa bisa bangun lagi. Beberapa hari sebelum hari besar, aku mengatur pertemuan terakhir dengan Riani dan tim pengacara. Kami duduk di ruang rapat kecil milik perusahaan baru. Ya, perusahaan yang akan segera diresmikan. Aku menunjukkan semua bukti, kronologis kejadian, dan dokumen hukum. Kami menyusun skenario pengumuman di depan umum. Kau yakin ingin melakukannya di acara peresmian perusahaan? Di depan keluarga besarnya juga? Tanya Riani, sedikit khawatir. Tapi aku hanya tersenyum kecil. Dia menghancurkan harga diriku di belakang. Sekarang biar aku hancurkan topengnya di depan semua orang. Malam sebelum acara peresmian, aku duduk sendiri di kamar hotel bintang 5 tempatku menginap. Aku menatap cermin, memoles wajah dengan make-up tebal, bukan untuk menyembunyikan luka, tapi untuk menunjukkan bahwa aku sudah pulih. Gaun yang kupakai berwarna putih gading, panjang menjuntai, elegan, seolah aku akan menghadiri pesta pernikahan. Tapi bukan, ini adalah pesta perpisahan. Dan kali ini, aku yang akan berdiri sebagai pengantin kebenaran. Dan Mas Hendy? Ia akan menjadi mempelai dari kehancurannya sendiri. Hari itu datang dengan langit yang cerah, seolah semesta pun ikut merestui rencana yang telah kususun dengan begitu matang. Gedung pencakar langit yang berdiri megah di tengah kota kini menjadi simbol dari kebangkitan baruku. Perusahaan properti yang kubangun dari nol, diam-diam, tanpa diketahui siapapun, bahkan Mas Hendy. Nama perusahaannya terpampang jelas di banner besar di lobi utama. Wulandari Group, perusahaan yang dalam waktu singkat telah menggaet banyak investor luar negeri. Aku berdiri di depan cermin ruang rias di lantai 27, mengenakan setelan jas putih gading yang tegas namun feminin. Tak ada jejak istri yang patah hati di wajahku. Yang ada hanya perempuan yang telah melewati badai dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Tamu undangan mulai berdatangan sejak pukul 9 pagi. Ruangan ballroom yang megah dipenuhi oleh tokoh-tokoh penting, investor, rekan bisnis, media, hingga para tokoh properti dari luar negeri. Di antara keramaian itu, aku melihat satu persatu wajah yang pernah meremehkanku dulu. Beberapa mantan klien yang sempat pergi saat kabar kebangkrutan menyebar, kini datang kembali dengan ekspresi segan dan kagum. Tapi yang paling kutunggu bukan mereka. Aku sudah menyuruh detektif swastaku untuk mengatur agar Mas Hendy hadir, tanpa tahu bahwa acara ini adalah panggung kehancurannya. Riani berjalan mendekatiku dengan wajah tegang. Dia sudah di lantai bawah. Detektifmu membawa dia dengan alasan ada undangan bisnis penting. Dia belum tahu siapa yang mengundang. Aku mengangguk tenang. Bagus. Biarkan dia datang dengan harapan, agar dia lebih sakit saat semuanya runtuh. Tak lama kemudian, lift terbuka. Dari kejauhan, aku melihat sosok Mas Hendy masuk ke ruangan, memakai setelan rapi, wajahnya sedikit bingung melihat kerumunan orang penting. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu matanya menangkapku. Seketika, wajahnya berubah, antara kaget, takut, dan bingung. Aku melangkah ke tengah panggung dengan mikrofon di tangan. Seluruh ruangan terdiam. Kamera media mulai merekam, lampu sorot mengarah kepadaku. Aku menarik napas panjang sebelum membuka suara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara peresmian Wulandari Group. Hari ini bukan hanya menjadi titik awal dari perjalanan bisnis baru saya, tapi juga menjadi momen penting dalam hidup pribadi saya. Semua mata tertuju padaku. Termasuk Mas Hendy yang kini berdiri kaku di tengah ruangan, tak tahu harus melangkah atau mundur. Aku melanjutkan, bertahun-tahun saya hidup dalam bayang-bayang seorang suami yang saya pikir mencintai saya.
Tapi ternyata, ia hanya mencintai hartanya. Hari ini, saya ingin membebaskan diri saya dari seorang pengkhianat. Ruang ballroom hening. Lalu, layar besar di belakangku menyala. Satu persatu foto dan video muncul. Rekaman Mas Hendy dan Rara bermesraan di hotel, bukti transfer uang, hingga suara rekamannya yang berkata akan mengambil hartaku setelah menceraikan aku. Tamu undangan terkejut. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Mas Hendy maju setapak, wajahnya pucat. Ia berusaha menghentikan layar itu, tapi dua petugas keamanan sudah berdiri di depannya, mencegahnya naik ke panggung. Saya, Dinda, dengan ini menyatakan bahwa mulai hari ini, saya menceraikan suami saya, Hendy Prasetya, karena perselingkuhan dan penipuan. Suaraku lantang, tegas, dan terdengar di seluruh penjuru ruangan. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih, karena tanpa pengkhianatanmu, aku takkan pernah jadi sekuat ini. Suasana pun pecah. Sebagian tamu berdiri, memberi tepuk tangan. Sebagian lagi memotret wajah Mas Hendy yang tertunduk malu, sementara layar masih terus memutar aibnya. Hari itu, bukan hanya perusahaan baruku yang resmi berdiri, tapi juga hidup baruku, hidup yang bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Mas Hendy berdiri terpaku di tengah keramaian, seperti orang yang baru saja tersambar petir di siang bolong. Wajahnya memucat, keringat dingin membasahi pelipis, dan sorot matanya panik mencari-cari cara untuk melarikan diri dari ruangan yang kini seolah berubah menjadi panggung penghakiman. Tapi kemanapun ia memandang, yang ada hanya tatapan-tatapan tajam, dari kolega bisnis, investor asing, hingga anggota keluarganya sendiri yang kini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Semua kepalsuan yang ia bangun selama ini runtuh hanya dalam waktu beberapa menit. Ibunya, Bu Sri, yang sejak awal menghadiri acara itu dengan wajah bangga karena mengira anaknya akan mendapat pujian atas kesuksesan Dinda, kini menangis terseduh. Hendy, astagfirullah, kamu tega begini ke istrimu sendiri? Dinda itu sudah baik, cantik, sekarang makin sukses pula, bisa-bisanya kamu menyelingkuhinya. Ia mencoba mendekat, tapi Mas Hendy justru menghindar, malu luar biasa. Dari sudut ruangan, kulihat ayahnya memalingkan wajah, menolak bertemu mata dengannya. Bahkan adik kandungnya yang biasanya membela, kini terlihat menunduk. Dalam satu kejadian yang singkat namun begitu telak, nama baik yang selama ini dipoles Mas Hendy dengan kebohongan, luluh lantak. Aku melangkah turun dari panggung dengan tenang, membawa serta martabat dan harga diri yang telah lama coba ia injak. Saat aku melewati Mas Hendy, aku berhenti sejenak di depannya. Ia masih mencoba membuka mulut, entah untuk membela diri atau memohon. Tapi aku lebih dulu bicara, dengan suara cukup keras agar semua orang mendengarnya. Kau pernah bilang aku akan jatuh tanpa kamu. Hari ini, aku buktikan bahwa aku justru terbang setelah meninggalkanmu. Ia terdiam. Lidahnya keluh. Tak ada alasan yang bisa membenarkan pengkhianatan yang sudah ditampilkan di layar besar, di hadapan publik. Masih mencoba menyelamatkan muka, Mas Hendy tiba-tiba berbalik dan berkata, Dinda, ini nggak seperti yang kamu pikir. Rara, dia cuma teman lama. Semua ini salah paham. Tapi sebelum aku sempat membalas, seorang pria muda dari belakang ruangan melangkah maju sambil membawa map bukti tambahan. Rizal, asistenku yang juga ikut menyelidiki kasus ini bersama detektif. Ia membuka map dan menunjukkan salinan pesan, bukti rekening, bahkan tiket pesawat Mas Hendy dan Rara ke Bali bulan lalu. Rizal menatap Mas Hendy tajam. Salah paham? Mungkin kalau cuma sekali. Tapi ini, bukti pengkhianatan sistematis. Sorakan kecil dan bisikan sinis terdengar dari para tamu. Salah satu jurnalis bahkan dengan cepat mengambil gambar dan mulai mengetik sesuatu di laptopnya. Media sudah siap menyebarkan aib ini kemana-mana. Dan Mas Hendy tahu, dalam hitungan jam, seluruh kota akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Tidak hanya Dinda yang meninggalkannya, dunia juga akan menutup pintunya. Puncaknya, Riani maju ke depan membawa satu amplop bersegel. Ini surat resmi gugatan cerai, ditandatangani dan akan dikirim ke pengadilan hari ini juga, katanya sambil menyerahkannya langsung ke tangan Mas Hendy. Ia tidak bisa menolak, tidak bisa menepis, hanya bisa menerima dengan tangan gemetar.
Saat surat itu berada dalam genggamannya, untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya betul-betul hancur. Bukan hanya karena ia kehilangan aku, tapi karena ia tahu, dia takkan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya yang nyaman dan mewah. Aku berjalan pergi meninggalkan ruangan, diiringi tepuk tangan tamu undangan yang menghormatiku bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai perempuan yang tak gentar melawan pengkhianatan. Di belakangku, suara-suara makin riuh. Semua membicarakan satu nama yang hari itu menjadi simbol dari kegagalan, Hendy Prasetya. Suasana ballroom yang megah berubah menjadi ruang pengadilan tak resmi. Sorot mata para tamu tak lagi menunjukkan kekaguman seperti saat mereka pertama kali hadir, melainkan campuran kaget, simpati, dan rasa malu yang ditujukan pada satu orang, Mas Hendy. Aku kembali naik ke atas panggung, langkahku tenang, tapi di dalam dadaku, jantung berdegup cepat, bukan karena gugup, tapi karena antusias menyampaikan klimaks dari skenario yang sudah kusiapkan begitu rapi. Hari ini bukan hanya soal peresmian perusahaan baruku. Ini hari pembebasanku. Hari pembalasan. Hari aku menunjukkan bahwa seorang perempuan tak akan diam jika dikhianati. Suara dentingan gelas terdengar pelan, menandakan semua orang diminta untuk kembali fokus padaku. Mikrofon di tanganku terasa lebih ringan dibandingkan beban yang selama ini kupikul dalam rumah tangga. Aku menghela napas sejenak, menatap ke arah tamu-tamu penting, termasuk keluarga besar Mas Hendy yang kini tertunduk malu. Di antara mereka, kulihat Bu Sri masih menangis, namun bukan lagi karena bangga atau bahagia, tapi karena kecewa dan hancur oleh ulah anak kandungnya sendiri. Mas Hendy berdiri terpaku, tak lagi berani menatap ke arahku. Dia tahu, tak ada ruang untuk membela diri kali ini. Dengan suara yang lantang dan mantap, aku memulai. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Hari ini adalah hari yang saya nanti-nantikan selama berbulan-bulan. Hari yang menjadi simbol kelahiran kembali saya sebagai seorang perempuan yang lebih kuat dan lebih bebas. Tepuk tangan pelan terdengar. Beberapa orang mulai menyadari arah pembicaraanku. Hari ini, selain meresmikan perusahaan Wulandari Group, saya juga secara resmi ingin menyampaikan bahwa saya telah menggugat cerai suami saya, Hendy Prasetya, atas dasar perselingkuhan dan pengkhianatan yang sistematis. Ruangan hening. Lalu seketika layar di belakangku kembali menyala. Video rekaman suara Mas Hendy diputar ulang. Tenang, sayang. Aku cuma butuh waktu buat cerai sama Dinda. Setelah itu, hartanya akan jadi milikku juga. Disusul tayangan foto-foto mesra dirinya dengan Rara, dan bukti transfer uang, yang semuanya berasal dari rekening perusahaan kami. Beberapa tamu menahan napas. Beberapa lainnya berbisik satu sama lain dengan ekspresi tak percaya. Bahkan beberapa jurnalis tampak memotret layar sambil menggeleng-gelengkan kepala. Semua bukti ditampilkan di hadapan publik, tak ada yang tersisa. Aku melanjutkan pidatoku dengan suara bergetar namun tegas. Saya pernah mencintainya sepenuh hati, memberinya kehidupan yang nyaman, mempercayainya, bahkan menganggapnya partner dalam hidup. Tapi yang saya dapatkan bukan cinta, melainkan pengkhianatan. Maka hari ini, saya lepaskan semuanya. Saya kembalikan dia pada kehidupan yang layak untuk orang seperti dia. Kehidupan tanpa saya, tanpa harta, dan tanpa rasa hormat. Tepuk tangan mulai membahana. Tapi kali ini bukan sekadar untuk menghormati pidato. Ini adalah tepuk tangan penghormatan bagi keberanian seorang perempuan yang memilih tidak diam saat diinjak, yang memilih bangkit saat direndahkan. Mas Hendy yang berdiri di sisi ruangan kini benar-benar runtuh. Kepalanya tertunduk dalam, pundaknya jatuh, dan wajahnya kosong, seperti orang yang tak lagi punya arah. Ia mencoba bergerak, tapi tak ada satupun yang menyambut atau menolongnya. Bahkan Rara, yang sebelumnya datang diam-diam dan berdiri di barisan belakang, langsung melipir keluar ruangan setelah tahu semua mata mulai mengarah padanya juga. Ia pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan Mas Hendy sendirian di tengah kepedihan yang ia ciptakan sendiri. Sebelum menutup acara, aku menatap para tamu dan berkata, saya harap cerita saya hari ini menjadi pengingat bagi semua, bahwa cinta tanpa kejujuran adalah kehancuran. Dan perempuan, tak selamanya jadi korban. Kami bisa memilih untuk menang. Lalu aku mengangguk pelan, tersenyum, dan berjalan turun dari panggung dengan langkah mantap. Hari itu, bukan hanya gedung megah yang resmi berdiri,
tapi juga harga diriku yang kembali tegak, lebih kokoh dari sebelumnya. Hari-hari setelah pengumuman perceraian itu menjadi awal dari mimpi buruk tak berujung bagi Mas Hendy. Jika sebelumnya ia terbiasa duduk di kursi empuk menikmati kemewahan hidup, kini ia bahkan tak lagi memiliki tempat tetap untuk tidur. Setelah Rara menghilang entah kemana, dan keluarganya menolak menampungnya karena malu dengan aib yang tersebar luas, ia hanya bisa menumpang hidup sementara dari satu teman ke teman lainnya. Tapi, bahkan teman pun satu persatu menjauh. Mereka tak mau terseret skandal yang membuat nama Mas Hendy tercoreng di seluruh media sosial dan portal berita lokal. Di setiap pencarian Google, yang muncul hanyalah berita tentang pengkhianatan, perselingkuhan, dan pemecatan. Ya, pemecatan. Hanya 2 hari setelah acara peresmian perusahaanku, mantan bosnya di Ban, Pak Dirman, secara resmi menolak surat lamaran kerja yang Mas Hendy ajukan. Lewat perantara HRD, Pak Dirman menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menerima seseorang yang telah menyalahgunakan dana dan reputasi demi kepentingan pribadi. Orang macam itu bisa merusak sistem kepercayaan nasabah, katanya dalam surat balasan yang kemudian tersebar luas. Tak ada perusahaan bonafide yang mau menerima Mas Hendy. CV-nya bagus, tapi reputasinya hancur. Dunia bisnis lebih menghargai integritas daripada ijazah atau pengalaman kerja. Tak berhenti di situ, Rara yang sebelumnya ia bela mati-matian, ternyata juga bukan wanita yang tulus. Beberapa minggu setelah acara peresmian, aku mendapatkan laporan dari Rizal bahwa Rara sudah menjalin hubungan dengan pria lain, seorang pengusaha muda yang juga sudah tahu kisah perselingkuhannya dengan Mas Hendy. Tapi tak seperti Hendy yang lugu dan gampang dimanfaatkan, pria itu hanya mempermainkan Rara sebentar sebelum membuangnya begitu saja. Rara tak hanya kehilangan reputasi, tapi juga dikabarkan hamil tanpa kepastian siapa ayah dari bayi itu. Mas Hendy, yang awalnya mengira bayi itu anaknya, kini tak punya kejelasan. Ia sempat menuntut Rara untuk tes DNA, tapi Rara menghilang lagi, seolah karma juga menghantamnya dari 2 arah. Setelah semua pintu tertutup, Mas Hendy pun mulai bekerja serabutan. Dari jadi kurir online, juru parkir tak resmi di depan minimarket, bahkan pernah terlihat jadi pemandu parkir di acara pernikahan sepupu jauhnya. Aku tahu semua itu bukan karena stalking, tapi karena fotonya tersebar di media sosial. Netizen, seperti biasa, tak pernah lupa. Mereka dengan cepat menangkap wajah familiar itu, lalu mencocokkannya dengan berita viral beberapa bulan lalu. Komentar-komentar pedas pun membanjiri. Karma is real. Dulu berselingkuh di hotel bintang 5, sekarang tidur di kos sempit. Cocok. Sudah mengkhianati istri sebaik Dinda, dapatnya hidup seperti ini. Ironisnya, hidupku justru makin bersinar. Perusahaan baruku melejit, dapat suntikan dana dari investor luar negeri. Aku bahkan mendapat penghargaan dari komunitas pengusaha wanita sebagai Wanita Tangguh Inspiratif 2025. Wawancaraku tersebar, dan dalam setiap kesempatan aku tak pernah menyebut nama Mas Hendy secara langsung. Tapi pesan yang kusampaikan jelas, bahwa perempuan tak boleh membiarkan diri diinjak tanpa perlawanan. Banyak wanita yang mengirimiku pesan, bercerita bahwa kisahku memberi mereka keberanian untuk keluar dari hubungan toksik. Itu balasan terbaik yang bisa kuberikan pada hidup, dan karma terbaik bagi Mas Hendy, melihat orang yang ia remehkan kini menjadi lebih hebat dari yang pernah ia bayangkan. Dan di sudut yang paling sunyi dari kehidupannya, Mas Hendy mungkin duduk sendirian, menatap layar ponsel retak, memandangi foto-foto masa lalu yang tak bisa ia ulang. Mungkin ia berharap bisa memutar waktu. Tapi waktu hanya berjalan maju. Dan langkahku kini sudah terlalu jauh untuk bisa ia kejar kembali. Setelah badai besar dalam hidupku berlalu, aku menyadari satu hal penting. Kadang, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru dari kehilangan itulah aku menemukan kembali diriku yang lama terkubur. Dinda yang dulu terlalu sibuk memikirkan kebahagiaan orang lain, kini berdiri tegak untuk dirinya sendiri. Aku kembali menikmati pagi tanpa rasa cemas, malam tanpa tangisan, dan hari-hari yang penuh semangat membangun mimpi dari nol. Tapi kali ini, dengan pondasi yang jauh lebih kuat. Perusahaan baruku, Wulandari Group, berkembang pesat. Dengan konsep properti ramah lingkungan dan harga kompetitif, kami berhasil menjangkau pasar yang lebih luas. Investor berdatangan, media meliput, dan tawaran kerja sama datang nyaris tiap minggu.
Tapi lebih dari itu, aku merasa bahagia karena semuanya kulakukan dengan cara yang jujur dan bermartabat. Aku mulai terlibat dalam komunitas perempuan wirausaha. Di sana, aku membagikan kisahku, bukan untuk pamer luka, tapi sebagai bentuk penguatan bagi mereka yang sedang terjebak dalam hubungan tidak sehat. Beberapa wanita bahkan menangis saat aku cerita soal pengkhianatan Mas Hendy, bagaimana aku harus berpura-pura bangkrut, dan bagaimana aku membalasnya dengan elegan. Banyak dari mereka bilang, "Mbak Dinda itu inspirasi kami. Kalau Mbak bisa bangkit, kami juga pasti bisa." Dan kalimat-kalimat itulah yang membawaku terus melangkah. Aku bukan hanya pengusaha kini, tapi juga penyembuh bagi sesama wanita. Aku menulis buku berjudul Bangkit dari Luka, Berdiri dengan Kekuatan, yang laris manis di pasaran. Hidupku tak lagi sekadar tentang uang, tapi tentang nilai. Hubunganku dengan keluarga juga membaik. Mama yang dulu sempat kecewa karena pernikahanku kandas, kini sangat bangga. "Ternyata kau jauh lebih kuat dari yang kupikirkan, Nak," ucapnya suatu sore saat kami duduk di teras rumah, meminum teh sambil menikmati angin senja. Kakakku yang dulu sering meragukan caraku menjalani rumah tangga, kini malah jadi penggemar setia setiap postingan motivasiku di Instagram. Dan sahabatku Riani, ia tetap setia di sisiku, jadi penasihat hukum sekaligus teman tertawa saat malam-malam penuh tekanan kerja datang menyerang. Kami bahkan merencanakan untuk membuka kantor hukum kecil yang fokus mendampingi perempuan korban KDRT dan perselingkuhan. Aku ingin balas dendamku tak hanya berdampak pada pelaku, tapi juga menjadi jalan terang bagi korban lain. Di sela-sela kesibukanku, aku juga tak menutup hati. Aku mulai mengenal seseorang, bukan dari kalangan elit, bukan pengusaha hebat. Ia adalah arsitek muda yang pernah bekerja lepas untuk proyekku. Sopan, jujur, dan sederhana. Ia tak tertarik dengan mobilku atau statusku. Ia tertarik pada pikiranku, pada keberanianku, dan pada nilai-nilai hidupku. Tapi aku tak buru-buru. Luka lama mengajarkanku untuk tidak terlalu cepat percaya, namun juga tidak terlalu lama menutup pintu. Jika cinta yang baru datang, biarlah datang sebagai kawan seiring jalan, bukan sebagai beban yang kutanggung sendiri. Kini, ketika aku bangun pagi dan menatap pantulan diriku di cermin, aku tak lagi melihat perempuan yang rapuh dan tersakiti. Aku melihat seorang perempuan yang telah melalui badai, basah kuyup, tersungkur, tapi tak pernah benar-benar hancur. Karena dari reruntuhan itu, aku membangun istana baru. Istana yang lebih indah, lebih kokoh, dan lebih bahagia. Bukan karena aku punya segalanya, tapi karena aku telah kehilangan cukup banyak untuk tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang pantas ditinggalkan. Setahun telah berlalu sejak hari peresmian perusahaan baruku sekaligus hari paling memalukan dalam hidup Mas Hendy. Aku masih ingat dengan jelas ekspresi wajahnya, bingung, ketakutan, dan akhirnya luluh lantak di hadapan semua orang yang dulu ia banggakan. Kini, kehidupan kami benar-benar berada di ujung spektrum yang berlawanan. Aku berdiri di atas panggung kesuksesan, sementara ia merangkak dalam gelapnya kesepian dan penyesalan. Aku tak pernah secara aktif mencari tahu kabarnya, tapi kehidupan punya cara sendiri untuk mempertemukan cerita. Kadang, aku menerima kabar dari orang yang tak sengaja melihatnya, duduk menyendiri di warung kopi, mengenakan baju kusam, dan tatapan kosong seolah dunia sudah tak menawarkan harapan lagi. Menurut kabar terakhir, Rara benar-benar meninggalkannya. Setelah drama kehamilan palsu dan perselingkuhannya dengan pria lain terbongkar, Rara kabur dari kota dan meninggalkan Mas Hendy dengan utang yang menggunung. Apartemen mewah yang dulu mereka tempati kini disita karena tunggakan. Mobilnya sudah lama dijual. Ia mencoba kembali bekerja di bidang keuangan, tapi semua pintu menolak. Reputasinya hancur, dan namanya jadi contoh buruk dalam seminar-seminar pelatihan etika kerja. Beberapa orang bilang, ia sempat mencoba menghubungiku melalui email, meminta maaf dan berharap bisa memulai dari awal. Tapi aku tak pernah membalas. Bukan karena dendam, melainkan karena aku sudah selesai dengan masa lalu. Balas dendam terbaikku bukan membalas dengan amarah, tapi dengan keberhasilan dan keteguhan hati. Sementara itu, kehidupanku beranjak semakin mapan. Aku membeli sebuah villa kecil di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk bisnis, tempat aku bisa menulis, bekerja dari jauh, dan menyendiri ketika butuh jeda.
Bisnis Wulandari Group sudah stabil, dengan tim yang bisa kuandalkan. Aku mulai fokus ke proyek sosial, rumah tinggal bagi janda dan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Bagiku, ini bukan sekadar proyek amal. Ini misiku. Aku tahu seperti apa rasanya ditinggal dan dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya melindungi. Dan aku ingin perempuan lain tahu bahwa mereka tak sendirian. Bahwa mereka bisa bangkit, seperti aku. Aku juga semakin dekat dengan arsitek muda yang dulu hanya kulirik sekilas sebagai rekan kerja. Namanya Rangga. Ia tak pernah terburu-buru mendekatiku. Tapi ia selalu hadir saat aku butuh, bahkan saat aku tak mengatakannya. Pelan tapi pasti, ia membawaku mengenal cinta yang tidak menuntut, tidak mengekang, dan tidak memanfaatkan. Kami belum bicara soal pernikahan, tapi untuk kali pertama dalam hidupku, aku merasa tenang mencintai dan dicintai tanpa rasa takut kehilangan. Ia bilang, kamu gak perlu jadi sempurna untuk dicintai. Kamu hanya perlu jadi kamu, dan aku akan tetap ada. Kata-kata sederhana, tapi menyembuhkan lebih banyak luka daripada ribuan maaf palsu dari orang-orang masa lalu. Dan mungkin itulah akhir yang sejati, bukan saat aku berdiri di puncak kekayaan, tapi saat aku bisa tertawa tanpa beban, tidur tanpa keresahan, dan mencintai tanpa luka. Hidup memberiku badai, tapi aku memilih menari di tengah hujan. Mas Hendy? Ia bisa saja menyesal seumur hidup. Tapi aku tak lagi membutuhkannya. Tak lagi menginginkannya. Bahkan tak lagi mengingatnya. Kecuali sebagai pelajaran berharga. Pelajaran bahwa tidak semua cinta layak dipertahankan. Dan tidak semua orang layak diberi kesempatan kedua. Aku, Dinda, bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Kini aku adalah versi terbaik dari diriku. Dan ini adalah awal dari kisahku yang sebenarnya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan saat aku duduk di balkon villa kecilku, ditemani secangkir teh hangat dan suara alam yang menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kedamaian yang tidak lagi dipenuhi harapan palsu atau senyum pura-pura. Tidak ada tekanan dari status istri orang, tidak ada bayang-bayang pengkhianatan, dan yang paling penting, tidak ada lagi keraguan terhadap diriku sendiri. Aku menatap lembah hijau di hadapanku, dan sesekali tersenyum saat angin meniup lembut rambutku. Ini bukan hanya rumah baru. Ini adalah hidup yang benar-benar baru. Aku telah melewati fase tergelap, dan kini aku berdiri di bawah cahaya terang yang kupahat sendiri. Luka-luka itu mungkin tak sepenuhnya hilang, tapi mereka kini hanya bekas. Bukti bahwa aku pernah jatuh, tapi tidak pernah menyerah. Rangga datang membawa 2 gelas jus markisa. Senyum lebarnya membuat suasana semakin hangat. Kami tidak banyak bicara, tapi kenyamanan antara kami tak butuh kata-kata. Ia duduk di sampingku, menyentuh jemariku pelan, dan menatapku seolah mengatakan bahwa ia melihat seluruh bagian dari diriku, baik yang utuh maupun yang pernah hancur, dan tetap memilih untuk tinggal. Kamu tahu, ujarnya sambil memandang langit yang mulai gelap, perempuan seperti kamu tidak dilahirkan untuk ditindas. Kamu dilahirkan untuk memimpin, untuk memberi cahaya buat orang lain. Ucapannya seperti nyala kecil di hatiku. Bukan karena aku ingin pujian, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai tanpa harus memberi segalanya lebih dulu. Cinta seperti ini membuatku percaya bahwa aku layak untuk bahagia, tanpa syarat. Waktu berlalu, dan kehidupan terus berjalan. Beberapa kali, aku bertemu perempuan-perempuan yang datang padaku dengan mata sembab, membawa cerita yang serupa dengan masa laluku. Aku selalu mendengarkan mereka dengan hati terbuka. Di wajah mereka, aku melihat diriku dulu, takut, bingung, tapi menyimpan secercah harapan. Aku membantu mereka sebisaku, memberikan tempat tinggal sementara, bantuan hukum, bahkan sekadar pelukan hangat. Bagiku, itu lebih berarti daripada kontrak bisnis bernilai miliaran. Aku tak ingin dendamku hanya menjadi cerita balas budi terhadap luka, tapi menjadi jembatan yang menghubungkan kekuatan bagi banyak perempuan lain yang masih terjebak dalam kesakitan. Dan tentang Mas Hendy, aku tak lagi bertanya di mana ia sekarang. Jika semesta masih memberinya pelajaran, itu bukan urusanku lagi. Aku telah selesai dengan semua bab tentangnya. Ia hanya sebuah nama dalam buku hidupku, bab yang penuh konflik, tapi juga penuh pelajaran. Kini, aku menulis bab baru, dengan pena yang tak lagi gemetar.
Tidak lagi dipenuhi air mata, tapi dengan tinta harapan dan cinta yang matang. Kadang, hidup memang harus menghancurkanmu agar kau belajar membangun kembali. Lebih kokoh, lebih indah, lebih sadar siapa dirimu sebenarnya. Di akhir hari itu, aku menutup laptopku setelah mengetik satu kalimat terakhir untuk buku keduaku. Jangan takut kehilangan seseorang yang tak takut kehilanganmu. Lalu aku menatap Rangga yang tengah memainkan gitar kecil di pojok balkon. Hatiku tenang. Masa laluku telah kuberi akhir yang pantas. Kini saatnya benar-benar hidup. Akhir yang baru. Awal yang lebih indah.